ekstraksi. Ya. Ekstraksi motif ya. Oke. Nah, kenapa orang tahu dengan, misalnya saudara bercerita ke temannya, oh saya kuliah dengan Pak Yuyu, oh ternyata dia pernah juga kuliah dengan saya tapi 20 tahun yang lalu gitu. Lalu dia bertanya ke saudara misalnya, Pak Yuyu yang mana ya? Apa ciri-cirinya? Dia pakai kumis. Nah, apa lagi ciri-cirinya? Oh dia pakai tai lalat kata. Oh iya berarti itu Pak Yuyu yang saya maksud sama kita. Seperti itu. Artinya kita melakukan ekstraksi ini untuk mencari sebuah ciri daripada citra tersebut. Nah, jadi pengenalannya bisa melalui sebuah ciri-ciri. Ciri-ciri itu banyak, macam-macam nanti. Nah, salah satunya kita melakukan ekstraksi motif ini untuk melakukan ciri, ya, mencari cirinya. Pada tahap ini, citra hasil proses deteksi objek dilakukan proses ekstraksi citra untuk mendapatkan nilai yang akan dijadikan sebagai ciri dari sebuah citra. Pada sebuah citra bisa terdapat satu atau banyak objek di dalamnya. Untuk mendapatkan kontur yang telah terurutkan digunakan pelancakan kontur algoritma Moore. Ini bukan ini saja algoritma yang ada ya, banyak. Tapi saya kebetulan contoh ini menggunakan pelacakan kontur algoritma Moore yang belum dikembangkan. Jadi pada tugas akhir saudara nanti diminta untuk mengembangkan algoritma Moore ini sehingga ada kebaruan atau novelty di sini. Jadi saya ingin mengajarin bagaimana cara mencari novelty ya, ini intinya. Sekarang algoritma biasa yang kita pakai kan, algoritma Moore-nya yang belum dikembangkan. Setelah memperoleh kontur yang telah terurut, maka selanjutnya dicari nilai rantai dengan menggunakan algoritma chain code. Sekali lagi, algoritma Moore dan chain code belum dikembangkan. Pada tugas akhir nanti, saudara diminta mengembangkan algoritma chain code ini sehingga ada kebaruan atau novelty di sini. Jadi dua algoritma ini kita kembangkan bisa dapat dua kebaruan atau dua novelty. Berarti kita bisa dua buat artikel jurnal internasional di sini. Nah, gitu maksudnya. Jadi dari disertasi itu nanti minimal bisa 2 Q3 dapat. Minimal. Tambah 1 internasional conference. Hasil proses dari algoritma chain code diperoleh nilai akhir berupa nilai probabilitas kemunculan masing-masing rantai 0 sampai 7. Dengan membuat rumus probabilitas sendiri, dalam hal ini sudah tersedia, selanjutnya simpan dalam database dengan nilai ciri atau karakteristik dari citra dengan tahapan dapat dilihat pada algoritma 5. Baca citra hasil CTP, tampilkan citra, tracing citra menggunakan pelacakan kontur, mencari masing-masing nilai rantai dengan chain code, hitung nilai probabilitas masing-masing, simpan nilai probabilitas. Jadi nilai probabilitas inilah yang kita ambil nanti sebagai nilai ciri dari gambar tersebut. Ketujuh, buat sebuah folder dengan nama 6, citra hasil ekstraksi. Silakan. Silakan buat folder 6 dengan nama citra hasil ekstraksi. Kita lanjut. Lalu kopikan ke dalam folder ini semua file citra hasil deteksi TP. Oke. Berarti kita ambil dari folder 5. Yang TP ini semua, kata-kata TP ini semua kita ambil. TP. Copy. Kita paste di citra hasil ekstraksi. Ya. Silakan dilakukan.
Ambil seluruh citra hasil TP yang ada di folder 5, copy di folder 6. Oke. Nah, untuk ekstraksi ini ada program induknya, ada 2 program function. Jadi dia jalankan program induk, dia lagi nanti ke program function untuk inbound tracing dan menggunakan algoritma Moore, nanti dia lakukan penghitungan rantai dengan chain code nanti. Jadi ada 3 program yang berlaku di sini, 1 induk dan 2 function-functionnya. Oke, pertama kita lihat dulu ini untuk ekstraksi, beri namanya file ekstraksi. Ya, kita copy. Ya, kita pindah dulu ke folder 6. Jangan lupa kita pindah dulu ke folder 6. Simpan dengan nama isi kita folder 6, select folder, sudah. Yang deteksi, program deteksi kita hapus. Kita ambil new script, kita paste di sini. Kita simpan namanya dengan ekstraksi katanya. Ekstraksi. Save, simpan dengan nama ekstraksi. Habis itu kita klik tanda tambah di sini. Perhatikan dulu. Klik tanda tambah di sini, nanti saya kasih kesempatan tambah-tambah di sini. Kita ambil lagi program inbound tracing-nya. Tapi ngopi nggak boleh sampai sini semua ya. Satu halaman ngopi sampai sini dulu. Ya, karena kalau nggak masuk ini nanti ke dalam. Nanti saya jelaskan maksud programnya, kemana lari-larinya. Lalu baru copy di bawah ini. Sampai sini. Copy lagi. Oke. Ini agak panjang programnya. Copy terakhir. Hati-hati ya ngopi ini. Oke. Lalu simpan dengan nama inbound tracing. Yang more tadi ya. Program more tadi kita beri namanya ini. Huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua. Penamaan huruf kecil semua. Save. Inbound tracing TTM. Save. Kita klik tanda tambah lagi. Tambah lagi. Kita ambil yang terakhir. Cengkot. Nah ini, kita copy sampai sini. Oke. Oke, simpan. Dengan nama Cengkot TTM. Oke, silakan buat itu dulu. Silakan buat itu dulu. Ketiga-tiganya. Siapa yang sudah selesai, dibuat oke di sini. Siapa yang sudah selesai membuat ketiga-tiganya dan beri nama ketiga-tiganya, silakan klik oke. Baru saya jelaskan maksud programnya bagaimana.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gimana yang lain? Kita tunggu. Delapan. Marnis Nasution sudah apa? Sudah lapar gitu. Ya, kita lanjut ya. Oke, saya jelaskan dulu. Oke. Nah, jadi begini ceritanya programnya. Coba lihat ya. Pertama sekali ini induknya ekstraksi ya. Jadi yang dijalankan ekstraksi, dia membaca programnya. Kita ambil program apa yang pertama dulu? Lingkaran dulu kita buat di sini, lingkaran. Nah, lingkaran. TP lingkaran titik PMG. Coba perhatikan di sini. Begitu dia membaca TP lingkaran PNG, lalu dia tampilkan program apanya, tampilan lingkaran itu. Lalu dia pergi ke CC inbound tracing. CC inbound tracing ini dia pergi ke contour more function. Functionnya mana dia bacanya ini? Jadi nama inbound tracing ini sama dengan nama inbound tracing di sini. Makanya dia baca program yang ini. Ya, inbound tracing function ini yang dia baca. Oke. Ya. Setelah dia baca ini selesai dia proses, maka dia akan mencari chain code-nya, menghitung nilai rantainya. Maka di sini ada chain code, maka dia lari ke function ini. Ke function chain code. Nah, itu hubungannya ya. Nah, nanti baru terakhir nanti dia buat nilai probabilitas, rumus kita buat sendiri. Ini kebetulan rumus saya buat sendiri aja. Mencari nilai probabilitas, dijumlahkan 1 sampai 8 itu, lalu dicari berapa kali dia barulah dapat di pembagiannya. Oke, kita coba lihat nilai TP lingkaran dulu PNG. Ya, seperti sini. Kita jalankan citra dulu ya, kita jalankan. Running, perhatikan ya, seluruhnya diekstraksi ya, diekstraksi. Lihat dulu, running. Nah, inilah nilai ciri yang kita dapat. Probabilitas ini hitung-hitungannya, itu hitung-hitungannya. Ini nilai ciri yang kita dapat. Kalau ingin lihat langsung di sini juga bisa. Nah, ini nilai yang kita dapat. Ini probabilitas. Kalau kita buka probabilitas di sini, nah ini nilainya. Ini nilai probabilitas, yang mana nilai yang di sini ini sama dengan yang di sini. Oke. Nah, oke. Sebenarnya nilai ini sudah pengendapan. Kalau dibuka lagi ini dia besar filenya ke bawah apanya ini. Ya, nah ini bentuk akhirnya seperti ini gitu. Ya. Tapi nanti dalam kenyataannya harus dibuat ini semuanya ya, di copy dari sini semuanya ya. Ya. Dari sini aja copy semuanya. Kalau kita klik 2 kali, sebenarnya banyak belakangnya lagi koma-komanya. Gitu. Oke. Tapi untuk sementara, untuk sekarang ini aja yang kita pakai dulu. Ciri yang ini aja kita pakai. Ya, ini kita copy. Ya, mungkin kita taruh di notepad dulu. Copy, ditaruh dulu di notepad. Ini kita kasih kode di sini 1. Berarti ini adalah lingkaran kan. Oke, ini lingkaran. Kode aja. Kita lanjut. Kita ganti ini dengan TP lingkaran 3. TP lingkaran 3 kita jalankan. Ini kalau meragukan di CLC aja, CLC saja, biar kita dapat yang baru. Jalankan. Coba lihat, kita dapat lagi probabilitas lingkaran, kita copy ini. Sebenarnya ngambilnya dari yang di sini ya, dari sini, tapi untuk sementara ini aja kita lihat. Ya. Kita paste di sini. Kita buat di sini 2. Lingkaran 3.
Nah, di sini aja kita udah tahu masalahnya apa nih. Bahwa algoritma ini nggak bisa mencapai membaca yang dua lingkaran kecil di dalamnya kan. Nah, ini problem kita. Ah, itu yang namanya S3 itu. Bagaimana dia bisa membaca dua buah lingkaran yang di dalam lingkaran ini. Nah, sekarang coba lihat. Ya, perhatikan dulu sebentar. Lingkaran yang ini sama nilai cirinya dengan lingkaran ini kan ini salah nih kan. Kenapa? Dia nggak bisa membaca yang dua ini, yang tiga dalam ini nggak bisa baca. Ah, itu nanti kita cari novelty-nya, kita otak-atik programnya, sehingga kita dapat novelty bagaimana bisa membaca ini. Berarti ciri ini berapa nanti? 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang ciri coba kita lihat. Ciri lingkaran dengan lingkaran 3 sama kan? Padahal dia beda gitu. Nah, ini problem kita di sini nanti. Tapi nggak apa, lanjut dulu. Ya. Kita ganti nama ini dengan segi 4. TP segi 4. Segi 4. Ini kita CLS dulu kalau ingin apa? Ingin bersih tahu apa hasil akhirnya nanti. Dapatlah nilai probabilitas untuk segi 4 ini. Copy. Oke. 3 segi 4. Lalu kita CLC lagi, bersihkan dulu. Kita ganti namanya dengan segitiga. Ya, kita ekstraksi lagi. Dapatlah kita cirinya ini. Kita copy. Maka ini kita beri nama 4 segitiga. Oke, silakan kerjakan sampai sini. Sampai dapat 4 ciri tadi. Silakan. Siapa yang sudah selesai buat kalimat di sini finish. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11. Oke, kita lanjut.
Lanjut kita buat ke dalam database, baru kita buat. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu. Ya. Jadi setelah kita menjalankan citra satu persatu, maka akan diperoleh nilai answer, BW, CC, kon, kode seperti sebelah ini. Di mana dia? Ini, di samping ini dia hasil. Apa nilainya? Maksudnya seperti ini ya. Perhatikan, silakan baca bahan 8.pdf. Bahan 8.pdf itu adalah bahan yang saya kirim tadi, ada sebelumnya juga ada. Kan ada 14 bahan kan? Ada 14 bahan yang saya kirim, bahan 1, bahan 2, bahan 3. Baca yang bahan 4-nya nanti penjelasan mengenai ini. Nah, hasil inbound tracing dapat dilihat dalam CC. Nah, ini CC. Kalau kita buka CC itu apa? Ini seperti ini hasilnya. Nah, ini hasil inbound tracing-nya. Ya. Oke, apa itu inbound tracing? Nanti dibaca. Kalau ingin lihat nilai rantai, nilai I-nya 882 di sini, nilai rantai seperti ini. Nah, maka buka di sini chain codes. Ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C. Maka kalau kita buka pakai Word, nah ini dia nilainya. Ya. Ini nilai rantainya 00767. Nah ini yang kita probabilitaskan tadi dengan nilai cengkok tadi. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau ingin melihat nilai probabilitas, tinggal ketik prob. Yang seperti saya contoh tadi, ini probabilitas, ini nilainya tadi. Kalau nanti ngopi, kopi dari sini. Ya, kopi. Oke, karena dia satu-satu tampilkan satu ciri, satu gambar, satu ciri. Nanti ada yang secara otomatis membuat ciri sekaligus, ada juga nanti pelajarannya, tapi bukan pada periode ini, untuk periode berikutnya. Artinya maksudnya di semester 2 nanti. Oke, nah hasil ekstraksinya seperti ini nanti kalau kita membuat laporannya. Nama citra lingkaran, citra hasil CCTV seperti ini, panjang kodenya 882. Dari mana 882 Pak? Ini. Ya. Panjang kod ini kebetulan gambar apa yang kita ambil tadi yang terakhir nih. Yang terakhir nih segitiga tadi kan? Segitiga. Nah, ya. 1037 kan? Segitiga 1037. Ini 1037 dari ini. Nih, kita buka ini 1037. Ini panjangnya. Ya. Nah, kodenya udah sama, tahu kita tadi 1453, ini 1453 tadi kan. Nah, oke. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari 0 berarti 8 ya. Ini nilainya. Nah, oke. Nah, nilai ini nanti ini kita kodekan dengan 1, ini kita kodekan dengan 2, ini kita ke D3. Perhatikan di sini ya. Pada gambar di atas ada tulisan dimerahkan pada lingkaran 3. Ini dimerahkan pada lingkaran 3. Nah, apa sebab? Kalau saudara jeli melihatnya, maka nilainya adalah sama dengan lingkaran. Pada tugas berikutnya, saudara akan ditugaskan untuk mencari bagaimana pelacakan kontur di atas bisa membaca semua kontur yang ada. Seperti lingkaran 3, ada di dalamnya 3 buah lingkaran kecil lagi. Tapi algoritma Moore yang ada tidak bisa membacanya. Begitu juga algoritma Chenkov tidak bisa membacanya. Sehingga hanya kontur bagian luar saja yang bisa dibaca. Akibatnya dalam image retrieval nanti, citra lingkaran PNG dan citra lingkaran 3 akan dianggap sama. Tentu itu merupakan suatu kesalahan tidak bisa ditolerir. Jadi tugas saudara nanti adalah mengembangkan dua algoritma tersebut, tapi jangan panik dulu, karena tentu saya akan berikan saudara sidik code hasil algoritma yang telah saya kembangkan. Ya, jangan panik, nanti ada sidik code-nya nanti, dari sidik code itu nanti kerja. Selanjutnya tugas berikutnya adalah membuat database untuk keterangan. Probabilitas untuk lingkaran 3 tidak usah dimasukkan karena itu digunakan untuk melihatkan kepada saudara semuanya bahwa algoritma tersebut belum dikembangkan, tidak bisa membaca kontur yang ada di dalamnya, sehingga ciri dari citra tersebut tidak akurat, maka berakibat dalam image retrieval sulit untuk mencari sebuah citra karena kemungkinan ciri yang sama banyak di dalam database. Berikut langkah-langkah dalam membuat database MATLAB. Pertama, bisa melakukan dengan import dari Excel. Nah, ini tidak kita pelajari. Cara yang paling mudah adalah buka saja file database mat, yang ini maksudnya, tapi tidak kita cobakan.
Yang ini ya. Ini kan ada nih, saya kasih nih ya. Ini database mat kan ada kan. Sebenarnya ambil ini diganti aja di sini gitu maksudnya, tapi enggak. Nah, tapi saya mau ngajari langsung cara buatnya. Oke ya, kita buat aja langsung dari MATLAB-nya sini. Oke, sebentar, saya close ini dulu. Oke. Silakan semuanya klik save workspace ini, klik ini, save workspace ini. Simpan dengan nama apa tadi namanya suruhnya tadi? Ini database.mat. Ini kan MATLAB.mat kan, kita ganti database. Database. Jangan sampai salah ya, karena dalam codingnya nanti saya kasih namanya database. Database.mat, save. Muncul nggak di sini database.matnya? Ada muncul? Ada. Kalau ada, double klik. Supaya kita jangan bingung, sebaiknya kita buang dulu. Klik di sini, tekan shift, tekan panah atas, delete. Nah, supaya jangan membingungkan. Oke, kalau sudah, sebentar. Open. Oke, sudah diklik database mat ini. Kita lihat di sini ada probabilitas. Izin, Prof. Gimana? Izin, Prof. Ini, Prof. Untuk menampilkan workspace itu di menu yang mana ya, Prof? Kebetulan di laptop saya ke head input ini, Prof. Nggak ada ya? Boleh bantu, Prof? Izin, Prof. Bapak. Terima kasih, Prof. Gini aja dulu. Buang dulu database mat ini, hapus lagi, klik kanan di sini, hapus dulu, delete. Ini udah kosong kan? Ini udah dikosongkan semuanya? Sudah? Dan sini sudah delete lagi. Oke. Pergi ke home di sini. Udah home? Sudah, Prof. Mohon. Di sini ada nggak new variable? Ada new variable tulisan di sini? Variable. Lihat lagi, Prof. Atau nanti aja belakangan kita, yang lain dulu ya, yang lain klik new variable semuanya. Ada, Prof. New Klik new variable. variable. Oke, Prof. Sudah keluar. Ya. Nah, kopikan yang ini tadi ke sini. Ini udah mulai agak payah ya. Semestinya kita ambil dari Excel yang tadi copy. Kalau sekarang terpaksa lah ketik dulu. Ketik manual dulu ya. 01453 atau ketik ini bisa. Nggak bisa masuk ya. Mestinya kita copy dari Excel-nya tadi.
Silakan isi semuanya gambar 4-nya ya. Nah, ini kan 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di terakhir ini nanti dikasih nomor 1, 2, 3. Nah, yang pasti 1, 2, 3. Yang ini nggak usah ya. Yang lingkaran 3 nggak usah ya. Yang lingkaran 3 dibuang saja. Seperti ini nomor 2. Ini nomor 3. Ya. Silakan dibuat. Terserah cara membuatnya, yang penting masuk ke dalam. Ya, masukkan ke dalam 3 buah ini semua nomor tadi ya. Saya stop di sini. Saya kasih waktu berapa menit? Berarti waktu 3 menit. Nanti kita copy dari Excel yang sebelumnya itu. Gitu. Sekarang nggak apa-apa, kita buat manual dulu. Nanti ada 0010, kalau ngisinya pakai pangkat sekian biarin aja ya. Pakai angka dia nanti biarin aja. Pada siap buat di situ Andre.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Tunggu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke ya, lanjut. Lanjut. Oke, seperti ini jadinya. Nah, ini namanya di sini kan masih unmap kan, unmap. Kita ganti klik di sini, klik di sini. Ganti katanya database. Klikkan situ database. Di sini aja ganti ya, di sini aja ganti. Supaya bisa rubah di dalam ini. Di luar ini aja klik ganti dengan nama database. Oke, sudah ganti di sini, klik lagi ke sini, sehingga kalau tadi kalau kita klik di sini, ini abu-abu di atas kan, kita klik lagi ke sini, sehingga penyimpanan ini tersimpan di sini, keluar dia muncul di sini. Ya, kita save. Nah, kita save dalam folder 6 dengan nama database mat. Namanya database mat. Database titik mat, save. Sudah muncul? Bunyi-bunyi itu ya? Iya. Bunyi-bunyi, Prof. Nah, ya, berarti salah cara nyimpannya. Coba kita simpan dari sini ya, dari home ini, dari home. Save workspace, coba save workspace. Dia kalau ada bunyi itu berarti nggak mau dari situ. Save workspace, coba kita save workspace. Database. Save. Oke, bisa dari sini ya. Jadi simpannya dari home ya, dari home. Ini masih bunyi yang tadi di saya. Atau bunyi dari situ, dari saya ya. Saya close aja ini. Apa repot-repot itu, panggil lagi bilang. Yang penting database kita sudah tersimpan. Harus request dulu ya Prof ya, karena masih bunyi Prof.
Ya, kalau masih bunyi silakan aja. Karena salah kita nyimpan tadi, saya lupa. Nyimpannya bisa dari workspace aja Ditutup langsung. dulu kayaknya. Baik. Berarti di close dulu ya, Prof. Benar, Prof. Ya. Yang penting udah simpan kan? Udah nyimpan kan? Udah ada nama database-nya di dalam folder ini? Sudah ada kan? Nah, itulah ciri-ciri dari database yang kita peroleh. Ya. Itu ciri-ciri yang database yang kita peroleh. Nah, dari ciri-ciri inilah kita baca nanti dengan menggunakan tahapan klasifikasi dan tanda 5 songket ini nanti. Ya. Oke. Nah, ini pengajiannya masih panjang lagi. Dan sudah sampai database kan semuanya? Sudah sampai database? Oke, kalau kita lanjutkan nanti kita terputus di tengah jalan. Mending kita lanjutkan aja nanti 1:30 ya. Kita lanjutkan aja 1:30, kita sampai database saja dulu buatnya. Bagi yang belum siap silakan dilanjutkan. Nanti kita zoom lagi jam 1:30 nanti. Oke, kita usahakan kita habis materi kita hari ini semuanya. Kalau bisa besok kita tidak zoom lagi, tinggal kasihlah soal untuk ekstraksi mendapatkan ciri. Ya. Oke, sampai jumpa jam 1:30 kita mulai lagi. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record